Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Igusti Ngurah Suryantara. Pada kali ini saya akan memberikan tip yang kedua dalam bahasa pemrograman Python. Tip yang kedua kali ini adalah membuat parameter pada metode pada konsep berorientasi objek dengan bahasa pemrograman Python. Sebelum saya melanjutkan pada bahasan, marilah kita belajar bersama, berkarya bersama dengan penuh semangat. Semoga tidak ada salah paham di antara kita. Kali ini kita akan menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek, namun pada metodenya kita menggunakan parameter. Pada tips saya yang pertama, dengan konsep berorientasi objek dengan Python, parameternya pada metodenya tidak saya gunakan. Nah, sekarang tips saya yang kedua, bagaimana menggunakan parameter pada metode. Kasusnya sama, yaitu untuk menghitung luas segitiga. Perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar segitiga ini ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, sekarang luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Yang menjadi atribut pada konsep pemrograman berorientasi objek kali ini adalah dalam metodenya alas dan tinggi. Ini yang kita akan jadikan atribut, sehingga luasnya sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Pada tips saya yang pertama, saya tidak menggunakan atribut dalam metodenya. Nah, sekarang bagaimana menggunakan atribut pada metode. Perhatikan kelas diagramnya. Ini adalah gambar segitiga. Kalau dipetakan menjadi kelas diagram, nama kelas kita adalah CLS segitiga. Atributnya alas dengan tipe datanya integer, tinggi dengan tipe datanya integer. Luas ini adalah akan menjadi metode. Nah, di metode inilah yang nantinya kita akan membuat parameter, yaitu alas dan tinggi. Nah, ini diagram objek kita. Nah, jadi dari kelas ini akan diinstansiasi menjadi objek. Nah, misalkan nilai alas berapa? 10. Tinggi berapa? 10. Luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, bagaimana di dalam tahap pemrograman dengan Python? Kita lihat. Nah, kita ciptakan kelas, misalkan nama kelas kita adalah CLS segitiga. Nah, atributnya adalah alas dan tinggi. Nah, ini menjadi atribut karena kita mengimplementasikan dengan konsep orientasi objek. Maka atributnya kita buat dulu. Ya, di sini dengan mendeklar atributnya adalah depth, nilai atribut, kemudian atributnya apa aja? Alas dan tinggi. Maka kita sebutkan alas sama dengan alas, tinggi sama dengan tinggi. Kemudian kita membuat metode, yaitu keywordnya adalah depth, luas segitiga, alas, dan tinggi. Disinilah kita menggunakan parameter pada metode kita. Pada tips saya yang pertama, nah di sini tidak menggunakan parameter. Saya langsung mengambil nilai dari atribut. Nah, sekarang bagaimana menggunakan parameter di dalam metode kita. Nah, kemudian return value-nya adalah setengah kali alas kali tinggi. Akan ditampung di variabel luas. Nah, kemudian baru di return luas. Apabila atribut dan metode sudah kita deklar di dalam kelas, maka kita ke main program kita. Kelas ini, CLS segitiga, kita jadikan objek, sehingga disebut dengan proses instansiasi. Nah, sekarang nama objek kita apa? Sama dengan nama kelas kita. Misalkan OBJ segitiga nama objeknya, nama kelas kita adalah CLS segitiga. Kemudian kita masukkan nilainya yang ke atribut-atribut ini.
ke parameter ini. Nah, kemudian nama objek kita adalah segitiga, maka segitiga titik alas sama dengan, karena tipe data kita alas dan tingginya adalah integer, maka int atau integer input masukkan alas. Nah, kemudian tinggi int input masukkan tinggi. Nah, ini biar ada tab, maka kita kasih /t di sini. Nah, kemudian apabila alas sudah dimasukkan, tinggi sudah dimasukkan, maka kita bisa menghitung luasnya dengan cara memanggil metodenya, yaitu ini cetak dulu sebuah message luas segitiga, kemudian nama objek kita apa, kemudian nama metodenya apa. Nah, karena metode kita berisi dua parameter, yaitu alas dan tinggi, maka kita sebutkan alas dan tinggi. Nah, di masing-masing ini lewat objek ini kita manggilnya, obj segitiga. Nah, di sini. Oke. Nah, kemudian apabila sudah selesai membuat programnya, tinggal dijalankan programnya. Nah, silahkan dibuat dulu programnya di Python. Bila perlu ditahan dulu videonya sehingga Anda bisa membuat programnya. Berusaha memahaminya, karena dengan memahami contoh ini, maka konsep OOP atau Object Oriented Programming dengan contoh-contoh yang mirip seperti ini, Anda sudah menguasainya dengan baik. Nanti di tips berikutnya kita akan mencoba membuat dengan inherit atau pewarisan. Pahami dulu ini baik-baik. Apabila sudah selesai membuat programnya, nah kita running, maka kurang lebih hasilnya adalah seperti ini. Ya, masukkan alas, misalkan 10, masukkan tinggi, misalkan 20, maka luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, maka hasilnya adalah 100. Nah, saya sudah menyiapkan programnya menggunakan Python. Nah, sebelum saya membuka Python saya ucapkan terima kasih. Mari kita lihat program kita menggunakan Python. Oke, nah ini sudah saya sediakan programnya biar videonya tidak terlalu durasinya panjang, sehingga bisa fokus pada logikanya. Nah, ini kita buat kelasnya, ya, kelas CLS segitiga. Kemudian kita mendefinisikan mendefinisikan atribut-atributnya apa saja. Di sini atributnya adalah alas dan tinggi. Metodenya kita buat. Nama metode kita adalah luas segitiga. Nah, kemudian return value-nya adalah luas. Nah, ini sudah kita selesai membuat di kelas. Maka kemudian kita ke main program kita, membuat objek dari kelas yang sudah kita buat. Kemudian menerima input dari keyboard, isi alasnya dan tingginya. Kemudian cetak hasilnya, yaitu memanggil metode. Nah, kita coba running program kita, maka seperti apa hasilnya? Maka di sini masukkan alas, misalkan 20 atau 10, tinggi misalkan 30. Nah, hasilnya adalah 150. Nah, demikian tips saya kali ini, yaitu membuat metode dengan atribut. Sampai jumpa pada tips saya yang berikutnya. Ikuti terus video saya tentang pembelajaran, entah itu dengan Python, Java, dan banyak lagi, ada VB.NET, dan ada yang lain-lainnya, mungkin ada pemrograman mobile dan lain-lain ya. Ikuti terus dan jangan lupa subscribe video saya, channel video ya di YouTube. Nah, jadi sebelum saya menutup tips saya kali ini adalah terima kasih. Demikian tips kedua, belajar Python dengan konsep berorientasi objek menggunakan parameter pada metode. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Bersama saya, I Gusti Ngurah Suryantara. Terima kasih.